Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel video aku. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau berbagi tips dari pengalaman aku. Aku bakal berbagi tips berhenti dari krim dokter anti breakout. Video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku yang udah jatuh bangun, yang mau jauh-jauh dari krim dokter dan akhirnya berhasil. Tapi sebelum aku lanjutin, boleh dong aku minta subscribe-nya dulu, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa follow Instagram aku @gigisofian. Oke, terima kasih. Nah, buat kalian yang mau tahu tipsnya, tonton video ini sampai habis. Aku bakal bercerita biar cerita ini nyambung dan biar tips ini tersampaikan dengan jelas. Nah, buat kalian yang belum tonton video aku yang ini, ditonton dulu agar kalian tahu perjalanan aku sebelum pakai krim dokter, selama pakai krim dokter, dan sudah setelah babai dari krim dokter. Video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku yang sangat sakit sekali, yang udah beberapa kali nyoba mau berhenti dan dulu sempet gagal berapa kali dan akhirnya detik ini berhasil. Dulu aku sering ngikutin tips-tips dan cara dari vlogger beauty yang ada di YouTube juga, yang ada di Google juga, cara berhenti dari krim dokter, dan aku ikutin, ya gak berhasil. Jadi aku sempet mau berhenti dari krim dokter sekitar 1, 2, 3 sampai seminggu hari gitu. Itu langsung kusam dan langsung beruntusan, akhirnya balik lagi krim dokter. Dan seperti itu sampai berkali-kali dan sampai detik ini aku berhasil. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih beberapa alasan aku berhenti dari krim dokter. Kenapa, mengapa? Di sini ada beberapa alasan yang bikin aku berhenti dari krim dokter. Alasan yang pertama yaitu mahal. Kenapa aku bilang mahal? Karena menurut aku mahal, ya memang mahal, tapi rata-rata skincare tuh memang mahal ya. Cuman di sini itu melebihi standar kemahalan skincare. Jadi kenapa aku bilang mahal? Karena di sini itu pokoknya mahal lah, mahal. Nanti kemahalannya bakal nyambung di alasan yang berikutnya. Alasan yang kedua yaitu ribet. Kenapa aku bilang ribet? Yang pertama itu adalah soal penyimpanan. Kenapa aku bilang ribet? Karena krim dokter itu dia kan sifatnya kayak krim racikan dokter gitu, krim rahasianya mereka. Jadi kita enggak dikasih tahu komposisinya apa aja. Jadi rata-rata krim dokter itu dia harus naruh di kulkas. Apabila nggak kalian taruh di kulkas, manfaatnya hilang. Jadi walaupun kalian pakai setiap hari, kalian pakai rutin dengan baik, dengan benar, dengan jalan yang benar, dengan SOP yang baik, benar, jelas, itu nggak bakal berpengaruh di wajah kalian karena kalian nggak naruh kulkas gitu. Jadi walaupun kalian ya itu tadi, kalau nggak kalian taruh kulkas, kalian pakai tiap hari, itu nggak bakal berpengaruh di wajah kalian. Jadi sangat ribet banget bagi kalian yang kerjanya dimutasi, ditaruh mes atau di ngekos gitu yang nggak ada kulkasnya. Itu ribet banget kalau pakai krim dokter karena nggak ada kulkasnya. Ya sia-sia gitu deh, mahal-mahal kalian buang duit tapi nggak taruh kulkas, nggak bermanfaat krimnya. Itu bakal sia-sia banget, bakal buang-buang duit banget, dan muka kalian juga bakal tetap kusam gitu walaupun pakai krimnya nggak kalian taruh kulkas. Jadi manfaat di dalam krim itu dia nggak bekerja gitu. Alasan yang kedua aku berhenti dari krim dokter yaitu ribet cara pakai. Kenapa aku bilang ribet? Kenapa? Karena krim dokter tuh sistemnya dia makainya berlapis-lapis. Contohnya gini, krim siang kalian punya dua item, dan krim malam kalian punya 3. Jadi krim siangnya itu kalian punya 1 dan 2, jadi kalian pakai 2 lapis, krim 1 dulu dan krim 2, dan malamnya kalian punya 3, jadi kalian 3 lapis krim pertama. Setelah krim pertama kalian pakai lapis kedua, setelah kedua selesai kalian pakai lapis yang ketiga. Jadi gitu, itu menurutku ribet banget. Kita perlu berlapis-lapis, dan satu krim itu tuh nggak murah, jadi itu menambah beban mahalnya biaya. Nah, itu alasan yang pertama, masuk di alasan pertama, nyambung. Jadi menurut aku pakainya berlapis-lapis tuh ribet banget. Terus kalau kita nggak pakai berlapis-lapisnya lengkap, itu hasilnya nggak sesuai sama yang kita harap gitu. Jadi ya ribet deh pokoknya. Terus yang ketiga itu keribetan soal kontrol. Jadi di krim dokter itu kalian wajib kontrol beberapa bulan sekali. Tujuannya apa?
Tujuannya buat mengganti krim kalian yang udah nggak berguna buat kulit wajah kalian, diganti ke krim yang lebih tinggi dosisnya. Jadi kontrol itu nggak gratis, kontrol itu juga bayar. Selain kalian bayar produk, kalian juga bayar kontrol. Itu mahal juga, sekitar 100-200 gitu, itu satu kali kontrol. Ibaratnya hari ini kalian kontrol, mungkin itu bisa habis 7, 8, 900 ribu gitu. Itu satu kali kontrol, dan kemungkinan krim itu dipakai untuk 2 bulan. Misalnya kalian 4 bulan lagi bakal balik, jadi 2 bulan berikutnya kalian bakal tebus resep yang sama dengan kontrol yang masih berlaku itu. Jadi mungkin kalau tebus produknya itu nggak seberapa, mungkin 400-an gitu. Kalian total aja dari pertama kontrol itu, mungkin misalnya sama kontrol itu dia habis 900, dan pembelian produk setelah kontrol itu habis 500, dan mungkin habisnya 1.400.000 untuk 4 bulan. Terus 4 bulan selesai kalian bakal balik kontrol, dan itu menurut aku ribet juga. Selain memotong waktu, kita juga memotong biaya. Jadi selain waktu kita yang kebuang, biaya kita juga kebuang gitu. Terus alasan yang ketiga itu teman-teman aku yang ngasih tahu ke aku kalau mereka dekat sama aku, dia bilang gini, Cuy, kulit lo tipis banget sih, urat lo kelihatan tuh. terus dalam hatiku aku bilang, wah muka aku tipis banget emang gitu. Terus aku bilang, Ya emang gini muka aku bilang begitu aja. ketika aku kontrol, aku tanyalah ke dokterku itu, aku tanya gini, Dok, ini kulit aku tipis, pembuluh darah yang kelihatan, uratnya kelihatan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, itu normal. ya dokternya jawab seperti itu. Waktu itu kulit aku tipis banget sampai pembuluh darah itu kelihatan banget. Mungkin ini masih ada efeknya, masih tipis juga, cuman nggak terlalu kelihatan lagi. Resiko kulit tipis tuh kalau di bawah sinar matahari tuh dia cepat memerah, jadi dia langsung kayak kepiting rebus, langsung merah merebus gitu. Terus sekali dicubit tuh dia langsung merah banget. Jadi kita kalau nggak pakai blush on, tinggal gini-gini tuh pipi udah merah gitu. Jadi itulah cepat merahnya kalau kulit tipis. Pemakaian krim dokter tuh dia cepat merah, dan juga nggak bisa lama-lama di bawah sinar matahari. Alasan aku yang keempat atau yang terakhir itu alasan yang mungkin kalian juga alami sekarang, dan kalian mungkin berpikir, ya aku pengen berhenti tapi takut breakout. Nah, di sini alasan aku yang terakhir yaitu takut ketergantungan. Jadi aku berhenti dari krim dokter memang takut ketergantungan sampai aku nanti menikah apa. Jadi kalau misalnya menikah tetap ketergantungan, itu bakal memotong banyak banget biaya yang harus dikeluarin buat skincare krim dokter. Jadi dulu aku udah ngerasa ketergantungan banget sampai akhirnya 3 tahun aku main krim dokter dan jatuh bangun pengen lepas tapi nggak bisa. Di sini aku sudah berhasil melepas krim dokter dan udah nggak ketergantungan lagi. Aku bakal ngasih tahu tipsnya supaya kalian juga bisa berhenti dari krim dokter. Dulu beberapa tips yang aku coba yang dikasih sama beauty vlogger yang pernah aku tonton itu sama sekali nggak berpengaruh cuy. Jadi aku kayak aku udah ketergantungan ya, kayak apa ini bakal selamanya aku pakai krim dokter. Nah, aku dulu berpikiran seperti itu, tapi di sini aku udah berhenti dengan beberapa tips yang aku jalani, tips yang aku sendiri nyoba, tips yang aku ciptain sendiri. Di sini dikit banget tipsnya, dan tipsnya itu dia menyambung, jadi kalian tonton sampai habis. Tips yang pertama itu berhenti bertahap. Maksudnya berhenti bertahap bagaimana? Misalnya begini yang aku sampaikan di awal tadi, yang krim paginya kalian ngedapetin 2, terus krim malamnya kalian mendapetin 3. Jadi kalian ngedapetin 5 krim toh. Itu kalian jangan berhenti secara mendadak. Maksudnya kalian jangan berhenti semuanya di hari itu juga. Jangan, itu malah ngebuat wajah kalian kaget, kulit kalian kaget. Jadinya malah breakout, hancur, berantakan, hancur sehancur-hancurnya. Jadi tipsnya berhenti bertahap, yaitu misal kalian punya 2 krim pagi dan 3 krim malam. Jadi kalian cukup pakai 1 aja krim siangnya, yang lapisan terakhir aja kalian pakai. Lapisan pertamanya kalian buang jauh-jauh aja. Terus lapisan yang ketiga, lapisan yang malam, krim malam itu sama, kalian buang 2 lapisan pertamanya dan kalian pakai lapisan yang ketiga terakhir. Jadi selama itu kalian pakai yang lapisan terakhir aja selama pagi dan malam, kalian pakai 2-3 hari aja. Setelah 2-3 hari kalian lepas krim paginya atau krim siangnya kalian lepas. Jadi kalian cuma pakai krim malam aja yang lapisan terakhir. Kalian pakai selama 2 hari itu berturut-turut. Seterusnya setelah sudah 2 hari atau 3 hari sesuka kalian,
kalian bisa pakai itu juga, cuman diselingi sama minyak zaitun. Jadi waktu itu aku berhenti krim dokter karena aku dari kampung, karena waktu itu krim aku tinggal sedikit. Jadi aku bingung karena krimku habis, jadi takut jerawatan. Ya udah, aku pakai minyak zaitun, aku selang-selingi sama krim aku waktu itu yang malam terakhir. Jadi aku pakai ini, pakai minyak zaitun. Kalian boleh pakai minyak zaitun apa aja, yang penting minyak zaitun. Di sini aku pakai minyak zaitun merek Herboris. Aku beli di kampung halaman aku kemarin. Sebenarnya berhenti dari krim dokter itu nggak terlalu terencana ya, karena aku kepepet di kampung nggak ada krim. Jadi aku jadiin ini sebagai produk subsidi pengganti dari krim dokter. Setelah kalian pakai selang-seling, hari ini krim dokter, besoknya minyak zaitun, krim dokter, minyak zaitun, krim dokter, minyak zaitun, sampai 1 atau 2 minggu gitu kalian harus selang-seling. Setelah itu silahkan kalian lepas total krim dokter, dan kalian harus rutin pakai ini tiap mau tidur. Kalau siang nggak apa-apa, cuman buat tambahan doang, tapi kalian harus rutin tiap mau tidur. Seperti biasa kalian kalau pakai skincare, ini harus wajib kalian pakai setiap mau tidur. Ingat, setiap mau tidur olesin minyak zaitun ke muka kalian. Kalian boleh pakai minyak zaitun ini selama kalian pakai, berapa lama kalian terserah mau pakai, tapi aku saranin minimal 1 bulan. Karena apa? Karena wajah kalian tuh kan baru berhenti dari krim dokter, jadi wajah kalian perlu bernapas dari bahan kimia yang masuk di wajah kalian. Jadi kalian harus kasih kulit wajah kalian untuk bernapas dengan kasih minyak zaitun selama 1 bulan lebih, minimal 1 bulan. Setelah 1 bulan berlalu, kalian boleh bebas memilih skincare yang mau kalian pakai kecuali krim dokter. Insya Allah muka kalian tanpa breakout, soalnya aku udah nerapin itu selama aku proses jauh-jauh dari krim dokter. Karena teman aku yang kemarin mau berhenti dari krim dokter itu mereka breakoutnya minta ampun, hitam, kusam, dan juga beruntusan gitu. Tapi syukur alhamdulillah aku nggak jerawatan dan aku nggak beruntusan, cuman agak hitam sedikit aja. Dan sekarang aku udah jauh-jauh dari krim dokter. Ini muka aku yang sekarang yang nggak pakai krim dokter, baik-baik aja, dan nggak ada gejala mau tumbuh jerawat, gejala gatal-gatal, gejala kepanasan akibat jauh-jauh dari krim dokter, nggak ada. Ini udah nggak ketergantungan lagi. Alhamdulillah aku udah berhasil memangkas biaya dari krim dokter yang mahal itu. Nah, nanti aku bakal kasih tahu skincare rutin aku setelah berhenti dari krim dokter. Aku bakal ngasih di part kedua setelah video ini tayang. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau berhenti dari krim dokter. Kalian yang mau berhenti dari krim dokter tetap semangat, jangan pernah menyerah, terus berusaha sampai berhasil. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih, dukung terus channel aku agar terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.